Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Badut Modern, Dana Hibah Pemprov Jawa Barat. Ini sungguh-sungguh di luar dugaan bagi masyarakat Jawa Barat. Kenapa? Selama ini dana hibah ini ternyata bisa dikatakan dipermainkan oleh oknum-oknum politikus-politikus yang ingin mengambil uang dari Pemprov Jawa Barat melalui dana hibah. Pak Deddy Mulyadi menyadari bahwa dana hibah ini sedikit membuat gelisah orang-orang Jawa Barat, di mana dana hibah ini hanya terfokus pada beberapa titik saja, di mana kota-kota tersebut yang mendapatkan dana hibah itu sangat-sangat besar dan sangat-sangat fantastis. Ini yang membuat Pak Deddy Mulyadi kali ini menghentikan dulu atau menunda pencairan dana hibah dan dikoreksi untuk siapa saja dana hibah ini akan diberikan Pemprov Jawa Barat kepada warga Jawa Barat. Nah, tapi banyak anggota DPR atau orang DPRD, banyak anggota DPRD yang ya istilahnya menanyakan atau membuat menyudutkan Pak Deddy Mulyadi untuk menunda dana hibah ini. Padahal mereka juga harus tahu dana hibah ini fungsinya itu apa dan manfaatnya itu apa bagi penerima dana hibah. Lah kalau hanya buat hura-hura, nggak ada bentuknya, nggak ada wujudnya dari hasil dana hibah ini, ya berarti boleh dong berasumsi bahwa dana hibah ini dimanfaatkan dalam tanda kutip ya oleh orang-orang tertentu. Nah, Pak Deddy Mulyadi tidak mau, harus paling tidak itu memiliki keadilan bagi Jawa Barat atau Pemprov, khususnya kepada seluruh warga Jawa Barat untuk merasakan dana hibah dan fokusnya untuk memperbaiki dari sendi-sendi atau prospek atau warga Jawa Barat. Kita dengar penjelasan dari Pak Deddy Mulyadi apa tujuan dana hibah ini dan caranya, pelaksanaannya, keinginannya. Nah, jadi itu yang akan fokus kita yang besar. Omongan-omongan saya di mana-mana dikapitalisasi, kemudian dibuat rencana kerja yang tepat sehingga tidak menjadi omongan kosong. Pertama. Terus yang kedua, kan orang juga setiap warga harus mengakses seluruh anggaran pemerintah detil. Sok silahkan buka. Kan sudah ada kan? Sudah. Nah, termasuk yang kemarin perencanaan 2025 yang ditunda kan masyarakat sudah tahu. Itu Pak ya. Siapa penerimanya atau calon penerimanya ya buka saja. Nah, kemudian ini Pak Biro Kestra di 2023-2024 bantuan yayasan-yayasan itu berapa? Bantuan yayasan, pondok pesantren. Jadi sebenarnya madrasah aliyah itu sudah kita bantu loh dengan BPMU ya. Betul. Ya, sudah kan sebenarnya sudah. Artinya pendidikan Islam itu sudah kita bantu lewat BPMU. Bukan hanya pendidikan Islam, pendidikan Kristen juga ada kan, ada di BPMU kan.
Oh, kalau setahun sebelum belum. Baru Ada tahun. kegiatannya aja Pak. Udah sekolah. Kalau Sekolah Kristen ada yang dapat. kalau BPMU sementara kemarin belum. Belum BPMU. Di sekolah Kristen nggak dapat bantuan. Tapi kalau bantuan dari sisi hibah ada. juga. Oh ada. Dia kan sekolah Kristen kategori sekolah SMA. Oh, Ada sekolah SMA Kristen nggak? Sima Kristen. Kan banyak di Jawa Barat pasti Banyak ada. sih Pak, kalau Sima di SMA Kota ada, Pak. Bandung. Ada. Ya kan? Ya, yang di bawah ini pengelolaan lembaga ininya lembaga gerejanya. Ada nggak? Kalau dari sisi data ada Pak. Tapi kalau untuk BPMU-nya sendiri memang masih fokus untuk yang Islam Pak. Oh. Tahun sebelumnya. Heeh. Baru tahun sekarang kemarin kami kumpul itu baru Sudah ada. tahun ini kita alokasikan 15%. Ya tapi sekolah Kristen yang tidak, yang barangkali bukan sekolah favorit. Kalau sekolah favorit juga mereka kan tidak perlu. Mayoritas favorit itu. Jadi ya, kalau sekolah favorit kan mungkin mereka tidak begitu perlu kan, karena kemampuan orang tua manajerial yang sudah sangat baik gitu loh. Ya tapi kalau mereka memerlukannya kita bantu. Gitu. Telantar di yayasan tersebut sehingga pada saat mereka mungkin seperti itu. Enggak gini Pak, maksud saya gini. Kita bantu nih lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini kita dibantu dengan hibah. Maka lembaga pendidikan itu mendapat bangunan yang baik, gitu. Mendapat kursi yang baik, mendapat MCK yang baik. Artinya bahwa biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan lembaga pendidikan tersebut, apakah pesantren, madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, itu kan otomatis berkurang. Apakah peran subsidi pemerintah dalam bentuk pembangunan dari mulai angka 100 juta sampai 45 miliar pada lembaga pendidikan itu memberikan impact nggak pada siswa, pada mahasiswa, pada murid mereka untuk berkurang biaya pendidikannya karena negara mensubsidi dalam bentuk bangunan? Tidak, kita tidak tahu kan? Belum. Tidak tahu. Secara ukuran belum. Sebenarnya gini loh Pak, sebenarnya lebih objektif. Kalau kita ingin berpihak pada pendidikan, kalau kita ingin berpihak pada pesantren dan berpihak pada pendidikan, pada pesantren, pada lembaga pendidikan manapun, membuat ruang orang untuk bisa bersekolah, bisa mondok dengan baik, terutama anak-anak yang miskin. Sebenarnya beasiswa santri itu jauh lebih benar. Satu persatuan yang memang Tanpa kita, karena beasiswa santri itu nanti tidak akan bicara lagi dia mondok di mana, di pesantren apa. Dan beasiswanya langsung dinikmati oleh santrinya, kemudian dalam bentuk pembayaran ke pesantren, pembayaran sekolah diniyah, pembayaran sekolah madrasah, sanawiyah, aliyah, ya jelas sebenarnya. jaminan bahwa pendidikan dia udah Ya selesai. kan artinya kan uangnya itu kan diterima oleh pesantrennya, dan uang penerima pesantren kan negara punya ukurannya. Dan ada rasa adil sebenarnya. Ada ukurannya, gimana ukurannya loh? Saya ada misalnya ada di Jawa Barat ada 50.000 anak santri yang dibiayai oleh pemerintah provinsi Jawa Barat. Kan dinikmati oleh 50.000 Betul. Ada indeks lah, Santrinya. indeks. santrinya, rakyat Jawa Baratnya. Tapi kalau hanya individu gitu ya. kalau hanya bantuannya adalah bantuan pada lembaganya, kan pertama kita provinsi tidak mungkin membantu seluruh lembaga pendidikan pesantren yang ada di Jawa Barat, apalagi modelnya begini. Dan kita ada 13.000 Pak. Iya, ada 13.000 kan tidak mungkin. Tapi misalnya kalau beasiswa santri ada 13.000 pesantren, misalnya satu pesantren misalnya kita memberikan bantuan misalnya terhadap 30 orang, tinggal 30.000 kali 30 orang, dan itu berat. Betul. Tapi persoalannya adalah apakah DPRD setuju terhadap ini, kan belum tentu. Harus ada komunikasi juga. Ya, iya, bukannya apakah itu belum tentu juga gitu loh. Karena saya pernah tawarin waktu pertemuan dulu, saya pernah waktu pertemuan dengan para anggota komisi di DPRD, pertemuan informal, saya nawarin beasiswa santri. Kenapa di situ? Karena di sini ada aspek-aspek yang bersifat kelembagaan. Dan ada aspek-aspek yang bersifat politis, karena kita jujur-jujurannya itu adalah bagian dari hubungan timbal balik. Saya bantu pesantrennya, nanti bantu saya ya, kan seperti itulah, kita jujurlah gitu loh. Nah, saya selama memimpin kan tidak menggunakan metodologi itu. Saya pernah nggak sama bapak, bantu ini,
Pernah nggak saya ke Bapak ke Kesra? Nih, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga yayasan yang harus dibantu. Pernah? Tidak. Nggak pernah, karena saya metodologi politik saya tidak menggunakan feedback yang bersifat bantuan pada personal atau bantuan pada kelembagaan. Saya lebih banyak pemimpin itu pada kebijakan. Kebijakan yang bersifat umum yang diterima oleh semua orang. Gitu. Itu padahal kita kalau mau konsen ngurusin anak terlantar di kota Bandung aja nggak jauh-jauh. Atau di seluruh perempatan di Jawa Barat sudah selesai dengan bantuan. Bisa. Pelibatan dengan Pak Ivan yang Iya, makanya kan dengan bantuan ini nih ODGJ di jalan berantakan. Kemudian anak-anak yang di bawah umur di perempatan masih apakah dia ngamen, apakah dia jualan. Kan jualannya juga tujuannya untuk dikasihani. Terus kemudian masih banyaknya orang minta bantuan sumbangan masjid di jalan raya. Dengan ini selesai sebenarnya, Pak. Dengan duit ini selesai, Pak. Selesai nggak menurut Bapak? Selesai, Pak. selesai Pak. 500 miliar itu taruhlah yang masjid yang minta-minta di jalan raya itu jumlahnya se-Jawa Barat ada 100 masjid. Taruhlah, tentu saya nggak nyampe. Nggak nyampe. Taruh 100 masjid. Satu masjidnya dikasih 300 juta ya? Selesai. Pak. Jadi sekarang pemerintah itu bertahun-tahun ngeluarin duit triliunan, tapi masalah sosial nggak selesai-selesai. Nah, saya ingin sekarang di 2000 di perubahan ini di 2026 ini Pak Biro Kesra segera mengkoordinasikan dan mempetakkan lembaga mana yang ngurusin ODGJ. Terus kemudian pesantren-pesantren mana yang juga bisa menangani korban penggunaan narkoba. Pesantren mana yang bisa menangani korban anak-anak nakal. Nah, kemudian yayasan mana yang bisa menampung anak-anak terlantar. Diidentifikasi, Pak. Mana yang punya kesanggupan bikin MOU, Pak. Sudah, nanti Satpol PP ngambil anak terlantar di sini berarti dikirimnya ke panti ini. Pantinya dipastikan makan mereka cukup. Kemudian tempat tidurnya baik. Nah, kemudian ODGJ nanti di jalan raya kabupaten ini, kota ini kalau ada ODGJ nanti kita kirim. Bila perlu nanti kita bikin sayembara siapa yang bisa menyerahkan ODGJ maka dikasih insentif. Saya pernah gitu, Pak. Karena saya dulu ketika jadi bupati itu tidak boleh ada orang ODGJ disembunyikan oleh orang tuanya karena malu, apalagi di kerangkeng. Saya kasih sayembara 2 juta waktu itu, Pak. Siapa yang bawa? Alhamdulillah semua orang bawa, Pak, karena ngejar 2 juta. Ternyata bukan ODGJ kebanyakan yang frustasi. Nah, depresi. Nah, kemudian ini, Pak, yang ODGJ misalnya. Coba Bapak koordinasi dengan rumah sakit jiwa. Pengidap ODGJ problemnya bukan ketika dirawat di rumah sakit. Problemnya ketika pulang. Iya, betul. Obatnya mahal, Pak, 600.000 katanya. Iya. Itu nggak pernah ada dulu, saya ingat 600.000 satu butir uang. Mereka nggak mampu. Hingga pulang ke rumah ngamuk lagi. Iya, karena tidak boleh lepas dari obat. Iya, obat. Nah, Bapak identifikasi. Mereka keluar dari rumah sakit diperlukan obatnya berapa bulan. Subsidi pemerintah itu berapa, nanti bikin voucher, Pak. Kita kasih voucher. Kerjasama dengan apotek mana. Jadi sehingga nanti dia tinggal, nah di apotek itu kita sudah ada tahu dia kebutuhan obatnya adalah sekian. Selama sekian tahun. Ya kita bayar pada mereka. Gitu loh. Ulah tepika ayah nugelo. Setelah mendengar penjelasan Bapak dari nanti Pak jadi Dede gelo, Mulyadi, stres yang mestinya para tidak atau para anggota Dewan DPRD Jawa Barat menyetujui usul beliau atau mendukung kemana dana hibah ini akan dibawa dan peruntukannya untuk apa. Kalau mereka benar-benar mencintai Jawa Barat dan mencintai warga Jawa Barat, mestinya program-program Pak Dedi yang pro terhadap rakyat atau pro terhadap warga Jawa Barat mestinya didukung. Semoga para anggota Dewan
perwakilan daerah Jawa Barat mendengar ungkapan atau harapan dari warga Jawa Barat agar program yang dilakukan Pak Deddy Mulyadi berjalan lancar dan disetujui. Karena apa? Apa yang dikatakan Pak Deddy tadi sangat jelas peruntukannya untuk apa, terus fungsinya apa, impactnya apa, terus untuk siapa, jelas semuanya. Itu semua untuk warga Jawa Barat. Karena dana CSR atau dana hibah dari Pemprov ini fungsinya yaitu kembali ke warga Jawa Barat. Bukan hanya segelintir orang yang memanfaatkan ini semua. Tapi kita tunggu gebrakan apa lagi yang akan dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi tentang ini. Kalau mengenai dana hibah sudah jelas peruntukannya, harapannya Pak Deddy untuk apa bersama staf ini sangat selaras, sangat serasi dan sangat seimbang dan pro terhadap warga Jawa Barat. Oke? Mari kita dukung pemerintahan Pak Deddy Mulyadi ini, kita kawal, kita dorong supaya apa yang telah baik yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ini terus kita suarakan agar supaya lebih banyak lagi orang-orang yang terinspirasi atau termotivasi melakukan hal yang sama. Oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Thanks for watching.